Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Marilah jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian pembuka.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing untuk ibadah kita di minggu ini terambil dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Mari jemaat sekalian kita menaikkan doa penyembahan dan pengakuan dosa kita. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami yang penuh kasih dan setia, yang selalu menyertai kami dalam setiap hal yang kami lalui. Engkau yang selalu melindungi dan memelihara kami dan keluarga kami tiap-tiap hari. Kami menghadap Engkau untuk mengaku dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam seminggu ini ya Tuhan. Kami mungkin tanpa kami sadari telah menyakiti saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, atau bahkan orang di sekitar kami. Terkadang jalan yang kami tempuh tidak sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, baik di rumah, dalam tempat bekerja, atau dimanapun kami beraktivitas. Tuhan, ampuni dosa-dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk selalu taat dan berjalan sesuai dengan firman-Mu, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telah dengan sungguh-sungguh mengakui dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita sekalian, yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 7, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Inilah berita anugerah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petunjuk hidup baru bagi kita sekalian terambil dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai 14. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia
yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di minggu ini, kita kembali bersatu memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan juga syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu untuk kesempatan di minggu ini, di mana kami bisa kembali lagi beribadah, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Kami sungguh bersyukur di kesempatan pada saat minggu ini, di pagi hari ini kami akan bersama-sama duduk diam untuk membaca, mendengar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan, penyertaan dan juga pertolongan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan ini bisa kami pahami, kami mengerti, dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan juga pimpinlah kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semua? Saya berharap kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik ya. Kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat, bersukacita dalam menjalani ibadah-ibadah kita di setiap hari-hari Minggu seperti sekarang ini. Amin ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama-sama menjadi renungan bagi kita semua di minggu ini
adalah akan kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Di sini judul perikopnya, 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kiranya setiap kita yang mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan ini dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ini tema pemberitaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan adalah tentang hamba kebenaran. Ya. Renungan atau tema pemberitaan firman Tuhan di minggu ini adalah tentang hamba kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu untuk anak-anak sekolah minggu yang cukup terkenal dan yang saya senang menyanyikan di waktu saya masih kecil dulu. Lagu itu judulnya adalah Di Dalam Dunia Ini Ada Dua Jalan, ya. Judul lagu itu Di Dalam Dunia Ini Ada Dua Jalan, yaitu ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit, dan kita disuruh untuk memilih salah satu dari jalan tersebut. Pada awalnya secara umum, seperti saya pribadi, kebanyakan kita pada saat disuruh untuk memilih antara kedua jalan ini, biasanya kebanyakan kita pasti akan lebih memilih jalan yang lebar. Mengapa? Karena pasti dalam bayangan kita yang namanya jalan yang lebar itu pasti nyaman, menyenangkan dan mudah daripada memilih jalan yang sempit, ya. Namanya aja sempit. Pasti ini adalah suatu jalan yang tidak nyaman dan susah. Betul ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang biasanya ada dalam bayangan setiap kita. Itulah juga yang sempat ada di dalam pikiran saya tentang awal lagu anak sekolah minggu di atas tadi, di mana kita disuruh untuk memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Akan tetapi setelah kita diberitahu dalam akhir lagu itu seperti apa ujung akhir dari setiap jalan yang akan kita pilih tersebut, maka pilihan kita pun akhirnya mulai berubah. Mengapa? Karena ternyata diberitahukan kepada kita bahwa jalan yang lebar, jalan yang nyaman dan mudah itu tadi ternyata ujungnya adalah menuju kepada api dan kematian, yaitu neraka.
Sedangkan jalan yang sempit, yang tidak kita sukai, yang tidak nyaman dan susah itu tadi, ternyata justru ujungnya adalah menuju kepada kebahagiaan yang kekal, yaitu surga. Sehingga ketika kita mengetahui tentang kebenaran ini, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu kita semua pasti akan lebih rela dan senang memilih jalan yang sempit yang menuju surga kehidupan daripada jalan yang lebar yang menuju kepada neraka kebinasaan. Ya. Kita bisa melihat tentang ajaran Tuhan Yesus ini dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di minggu ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini juga mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita di dunia saat ini, sebagai orang-orang yang sudah memilih untuk percaya dan menerima karya penebusan Kristus, ternyata setiap kita juga masih akan selalu di setiap harinya akan terus diperhadapkan kepada pilihan yang sangat penting yang harus kita ambil bagi kehidupan kita. Yaitu ada dua macam jenis perhambaan yang harus kita ketahui dan pilih salah satunya bagi kehidupan kita. Yaitu apakah kita akan menghambakan diri kita kepada kebenaran atau kita akan menghambakan diri kita kepada dosa. Ya, kita diminta untuk memilih apakah kita akan menghambakan diri kita kepada kebenaran atau kita akan menghambakan diri kita kepada dosa. Ketika kita mendengar dan diperhadapkan dengan kedua pilihan ini, pilih mana? Ya, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran? Maka kebanyakan kita pasti akan langsung dengan cepat berkata, "Ya, kalau saya pastilah akan memilih hanya akan menghambakan diri saya kepada kebenaran, dan saya akan menolak menghambakan diri saya kepada dosa." Mengapa kita bisa berkata demikian? Ya, jawabannya adalah karena kita tahu bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Betul ya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya pasti kita tidak akan memilih dosa, melainkan kita akan memilih kebenaran. Ya, itu perkataan dari atau pilihan kita. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-harinya yang terjadi adalah justru sebaliknya. Ya, kehidupan yang banyak kita jalani adalah kita lebih banyak melakukan kehendak dosa daripada melakukan hal yang adalah merupakan kehendak kebenaran. Itu artinya sebenarnya kita lebih taat kepada kehendak dosa daripada melakukan kehendak kebenaran. Dan Alkitab yang menjadi bacaan kita di minggu ini berkata bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ya, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, kita bisa melihat ini di dalam Roma pasal 6 ayat 16 dalam bacaan kita di minggu ini. Jadi jelas dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya jika kita masih suka menyerah dan mengalah terhadap dosa, itu artinya kita masih membiarkan diri kita diperhamba dan dikuasai oleh dosa. Dan itu artinya kita masih memilih untuk menjadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Ya, di dalam ayat 20. Ya, kita bisa melihat hal ini di dalam ayat 20 dari teks bacaan kita di minggu ini. Di situ dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, maka sesungguhnya kamu bebas atau lepas dari kebenaran. Artinya tidak akan mendapat bagian dalam kebenaran. Pernyataan firman Tuhan ini harusnya jelas bagi setiap kita, bahwa sekali lagi kita bukanlah hamba kebenaran jikalau kita membiarkan diri kita ataupun juga mengalah ya terhadap dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini memang sering kita lakukan dengan sangat sadar, karena memang seringkali dosa selalu menawarkan segala macam kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan dalam hidup selama di dunia ini.
sehingga hal ini membuat kita sering tergoda untuk menikmatinya. Padahal kita tahu apa yang menjadi konsekuensi daripada dosa itu bagi kehidupan kita, yaitu bahwa upah terakhir yang akan kita terima yang menjadi bagian kita adalah kesia-siaan, ya, rasa malu karena kebodohan tipu daya dosa tersebut. Bahkan yang paling mengerikannya adalah kematian dan kebinasaan yang kekal akan kita alami dalam kehidupan kita, ya. Tapi mengapa kita masih tetap melakukannya, ya? Karena memang kita tertipu oleh dosa yang menawarkan segala macam kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan, ya, selama kita hidup di dunia ini. Mari kita baca dan bandingkan dengan ayat-ayat dalam bagian firman Tuhan berikut ini. Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Artinya sekali lagi, jika kita tetap berbuat dosa, maksudnya di sini sengaja berbuat dosa dengan sadar, maka itu menandakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah masih berada di bawah kuasa perhambaan dosa, masih terikat dan belum bebas dari dosa. Bahkan apabila kita dengan sadar berencana akan berbuat dosa, maka Alkitab berkata, yang pertama dalam Bilangan pasal 15 ayat 30 sampai 31, "Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan ditimpa atasnya." Yang kedua, kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat 29. "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia." Karena itu dalam bacaan kita di minggu ini, Paulus memperingatkan dan berkata dengan tegas di ayat 15 kepada orang-orang yang hendak menyalahgunakan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang telah mengampuni dosa umat manusia. Paulus berkata, "Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak." Artinya jangan sampai pikiran yang seperti ini kita izinkan masuk dalam pikiran kita, ya. Karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, Tuhan sudah berbaik hati kepada kita, sehingga kita memanfaatkan kasih itu dengan sembarangan, ya. Sekali-kali tidak, ya. Artinya jangan sampai pikiran yang seperti ini kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Dan kalaupun sudah masuk dalam pikiran kita, kita harus membuang dan mengusir pikiran yang seperti demikian dari kehidupan kita. Karena itu adalah sesuatu pikiran yang sangat berbahaya, yang sangat menyesatkan bagi iman Kristiani kita. Semoga hal ini jelas bagi setiap kita, supaya kita jangan lagi menganggap enteng dan remeh dosa, sehingga kita menjadi berani bermain-main dengan dosa, ya. Itu adalah suatu perbuatan kebodohan yang harus segera kita tinggalkan kalau kita tidak ingin menyesal di kemudian hari, karena dosa sudah terlanjur merusak kehidupan kita, yang pada akhirnya hanya membawa maut bagi kehidupan kita. Itulah akibat jika kita terus membiarkan diri diperhamba atau membiarkan diri kita dikalahkan, ya, mengalah terhadap dosa. Ini sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Maka sekarang apa yang harusnya kita lakukan? Mari kita perhatikan nasihat Paulus di ayat 19 dari bacaan kita di minggu ini. Ya, kita akan mulai dari nasihat yang paling praktis dan sederhana dalam bagian ini, yaitu di dalam Roma pasal 6 ayat 19. "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran
dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di dalam ayat ini dikatakan dan dinasihatkan, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kata menyerahkan di sini artinya adalah menaklukkan diri, yaitu menaklukkan diri kita kepada kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi jika kita benar-benar memilih dan ingin menjadi hamba kebenaran, maka kita harus memberi diri dan tubuh kita untuk dikuasai dan dipimpin sepenuhnya oleh kebenaran itu setiap harinya. Dengan cara seperti itulah kita menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba kebenaran. Dan pilihan ini adalah pilihan yang setiap hari harus kita lakukan bagi tubuh kita. Mengapa dikatakan setiap hari? Jika kita melihat dalam Roma pasal 7 ayat 15, ayat 21 sampai ayat 24, dalam bagian firman Tuhan dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Apa yang dinyatakan oleh bagian firman Tuhan ini adalah suatu fakta kenyataan yang harus kita mengerti, yaitu selama kita masih hidup di dunia ini, maka perjuangan dalam hal menaklukkan tubuh jasmani kita yang sudah lama dikuasai oleh dosa adalah tugas yang harus kita lakukan setiap hari. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menaklukkan diri kita kepada kebenaran, untuk menghambakan diri kita kepada kebenaran. Dan ini harus kita lakukan setiap hari, ya, di dalam kehidupan kita. Dan andaikan pun apabila dalam perjuangan kita dalam melawan kuasa dosa yang sudah sangat berat merusak kehidupan kita, kita mungkin terkadang kalah, bukan sengaja mengalah ya, maka kita harus bergantung pada anugerah Tuhan, seperti yang tertulis tadi dalam Roma pasal 7, lanjutannya ayat 24 sampai ayat 25. Rasul Paulus sendiri berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita bisa berkata dengan iman seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 20 dalam nas pembimbing bagi ibadah kita di minggu ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga dalam penyerahan diri kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya juga akan terjadi atas kehidupan jasmani kita, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 5 sampai ayat 8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dengan cara inilah kita menjadikan diri kita hamba-hamba kebenaran yang sesungguhnya, di mana kebenaran akan memimpin dan menuntun kehidupan kita kepada pengudusan. Memilih menjadi hamba kebenaran ini memang pada awalnya seringkali akan memperhadapkan hidup kita dengan banyak sekali tantangan, kesulitan, dan ancaman-ancaman yang membuat hidup kita menjadi susah dan tidak nyaman selama di dunia ini. Tetapi ada janji dan konsekuensi yang pasti bahwa upah yang terakhir yang akan kita terima, yang akan menjadi bagian kita adalah kebahagiaan, sukacita, dan hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah suatu pilihan yang layak untuk kita kejar dan perjuangkan di dalam kehidupan kita, daripada memilih dosa yang nampaknya menawarkan hal baik sekali di depan, tetapi sebenarnya hanya menipu
karena pada akhirnya hanya akan mengarahkan hidup kita kepada kesengsaraan dan kebinasaan kekal. Janganlah kita sampai tertipu sehingga salah dalam mengambil pilihan bagi kehidupan kita, karena keterbatasan kita dalam melihat ke masa depan, sehingga jika kita tidak waspada, kita pasti akan mudah tersesat. Karena itu kita membutuhkan firman Tuhan menjadi pelita yang bisa memberi tuntunan bagi kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang menerangi hidup kita itu membuat kita bisa mengerti dan memahami jalan kebenaran dengan baik, sehingga kita bisa mengerti bahwa memang kebenaran itu adalah sering disalah mengerti dan dianggap seperti Tuhan yang jahat dan kejam. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah untuk kebaikan kita juga, karena kebenaran itu akan mengarahkan hidup kita justru kepada kebahagiaan dan kesenangan yang sejati dan kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus senantiasa membimbing dan memimpin kehidupan kita kepada segala kebenarannya, sehingga kita semua senantiasa hidup sebagai hamba-hamba kebenaran yang akan mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Allah akan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal itu. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan juga syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terus-menerus menerangi hati dan juga kehidupan kami, dan menolong kami untuk hidup sebagai hamba-hamba kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ampuni jika selama ini kami abai, jikalau selama ini kami lemah dan juga mengalah terhadap dosa. Jikalau kami selama ini memiliki pikiran yang keliru dan yang salah, biarlah pikiran yang demikian itu diperbaiki sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di minggu ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di kesempatan pada saat ini kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh senantiasa setia terus beribadah sekalipun di tengah-tengah situasi dan juga pandemi saat ini. Beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah hati kami terus tertuju hanya kepada Tuhan, setia mencari Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan untuk kemuliaan dan juga hormat bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami berada ketika situasi saat ini, kami yakin dan juga percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan setiap kami. Di kesempatan pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang bergumul di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Apakah bergumul dengan masalah kesehatan, apakah bergumul dengan masalah ekonomi, apakah bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, dan dalam pergumulan-pergumulan hidup yang menjadi beban di dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang dan memohon anugerah belas kasihan Tuhan. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, itulah yang kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melewati, menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak dikalahkan oleh pergumulan, tetapi kami bersama dengan Tuhan melewati semuanya, bahkan menang terhadap pergumulan-pergumulan kehidupan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, pelayanan yang mungkin penuh dengan keterbatasan, karena kami sendiri pun tidak memiliki pemahaman dan juga pengalaman di dalam situasi yang ada saat ini. Tetapi kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan sukacita dan juga semangat bagi setiap kami untuk terus setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati majelis jemaat
Tuhan memberkati pengurus-pengurus bagian di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Biarlah semuanya bisa berjalan oleh karena anugerah dan juga pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati gereja kami untuk terus menjadi berkat, menyalurkan setiap berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tuhan yang kiranya menolong dan juga memberkati. Biarlah kami di tengah-tengah situasi ini boleh saling memperhatikan, saling mendukung. Bagi yang kuat mendukung yang lemah, dan kami semua saling boleh memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga terasa sukacita ataupun juga anugerah Tuhan melewati persekutuan yang ada. Terima kasih banyak Bapak. Di kesempatan pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang masih terus menjadi pergumulan banyak setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami mohon anugerah Tuhan. Pemerintah di dalam setiap program, di dalam setiap usaha untuk mengerjakan ataupun juga program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami tahu ya Tuhan, program ini terus sedang dijalankan. Kami berdoa untuk distribusi yang ada, untuk penyaluran dan juga pelaksanaan. Kami berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan koordinasi, dengan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memimpin, menyertai dan juga memberkati. Doa kami untuk seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan kiranya berkenan menjaga dan juga melindungi tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang terus berjuang untuk menolong dan juga membantu setiap pasien yang terpapar virus corona dengan kondisi yang butuh pertolongan. Kami berdoa supaya Tuhan beri hikmat dan juga kebijaksanaan, beri kekuatan dan juga beri kesabaran bagi setiap tenaga kesehatan untuk tetap kuat di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa dan juga permohonan kami. Kami serahkan situasi yang sedang terjadi saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan saja yang boleh memimpin dan juga menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing. Dan sebentar kami telah memberikan persembahan syukur kami, Tuhan berkatilah setiap kami yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Dan kiranya persembahan ini dapat memperbesar pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.